A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi wa barik wa salim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Syadiqul Wa'dil Amin. Amma ba'du. Sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini 24 April 2024, harinya Rabu, kita masih diberikan nikmat untuk saling bertemu sapa, mendoakan dalam kebaikan dan dalam mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pada kesempatan pagi hari ini di sepanjang jalan menemani perjalanan berangkat kerja, saya ingin membagikan pengetahuan atau ilmu atau pemahaman yang telah saya dapatkan kepada panjenengan semua dimanapun berada. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Apa itu? Tentang mengingat kematian. Perlu sekali ya, karena semua kita yang hidup nih, bahkan bukan cuma kita tok, tapi semua yang hidup, makhluk hidup di dunia ini pasti akan mengalami fase berikutnya setelah kehidupan, yaitu kematian. Kullu nafsum dha'iqatul maut, bahwa semua yang hidup akan mati. Nah, seseorang, kita sebagai orang yang beriman akan melakukan 3 hal apabila kita mengingat akan pentingnya kematian. Yang pertama apa? Selalu bertaubat, mengakui segala kesalahan kita, baik kita melakukan kepada sesama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka meminta maaf, karena pada dasarnya orang yang ingat kematian tentunya dia akan meminta ampun, memohon maaf kepada sesama manusia apabila dia punya salah, baik yang sengaja ataupun tidak. Dan yang berikutnya juga akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Makanya banyak sekali yang menyarankan para dai, para ustadz, para ulama menyampaikan jangan lupa setiap hari selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya di saat kita sudah dipanggil oleh Allah, paling tidak kita sudah berusaha meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Banyak waktu-waktu yang mustajab untuk istighfar. Ya, salah satunya waktu sebelum datangnya subuh, yaitu ya paling tidak kalau sekarang ya 20 menit sebelum subuh ada subuh kumandang. Makanya sering-sering kita mendengar penyampaian dari para ulama, ustadz juga menyampaikan bersolat tahajud. Ya, itu kan sebelum sholat subuh, sepertiga malam yang terakhir, muhasabah diri bahwasanya kematian akan selalu datang kepada kita dimanapun, kapanpun, dan tidak memandang saat kita sedang apapun. Kemudian yang kedua, orang yang mengingat kematian, dia akan qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, kepada dirinya. Karena rasa qanaah dan rasa cukup inilah yang membuat manusia tidak ingin memiliki yang bukan haknya. Orang bisa serakah, bisa melakukan hal-hal pencurian, bisa melakukan hal-hal korupsi ataupun yang lainnya yang menyangkut kepemilikan orang lain, itu karena ada rasa tidak qanaah, rasa kurang terus, serakah, tamak, sehingga apa yang belum ia miliki ingin segera ia punyai tanpa mengindahkan, tanpa menghiraukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka orang yang mengingat kematian, dia akan merasa cukup apa yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Dengan qanaah ini
maka seseorang akan mempunyai suatu hal yang merasa bahagia. Banyak belum tentu cukup, tapi kalau sudah memiliki rasa cukup dalam hati, ini yang terpenting. Kalau sudah merasa cukup, tentu akan merasa bahagia. Berapapun yang ia miliki, berapapun yang ia punyai, nah tentunya dia merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Itu orang yang mengingat kematian sehingga tidak bingung dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tidak akan timbul rasa iri, dengki, hasad, dan hasud dan sebagainya, karena dia qanaah kepada ketentuan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dia akan selalu berikhtiar secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengingat kematian, selain tadi yang pertama memperbanyak taubat istighfar, kemudian selalu qanaah dengan apa yang diberikan Allah, kehendak Allah dia terima dengan qada dan qadarnya Allah. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan ibadah, yang melakukan ikhtiar untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah madhah maupun yang ibadah dengan muamalah. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan di dunia ini, pekerjaan pun kalau kita lakukan niat karena ibadah, untuk ibadah kepada Allah, memenuhi kebutuhan keluarga, ya itu juga bernilai ibadah. Yang terpenting dalam hidup kita, lakukanlah dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tidak hanya dipandang dari segi ibadah pada sholat, puasa, zakat, haji, tetapi ya selain itu berhubungan baik dengan manusia itu juga termasuk ibadah. Melakukan pekerjaan dengan hal yang benar sesuai aturan itu juga merupakan ibadah. Yang terpenting kita lakukan dengan ikhlas. Dalam bekerja terutama, jadikanlah pekerjaan itu sebagai ibadah, seolah-olah kita punya tanggungan dan kita hidup selamanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Dan jadikanlah sebagai ibadah, niat bahwasanya pekerjaan itu kita lakukan, tapi jangan kita lupakan untuk beribadah, mengadakan sholat tepat waktunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita esok tiada. Mungkin tiga itu ya bisa menjadi suatu pemahaman, tambahan pengetahuan buat panjenengan semua, bahwasanya kita perlu mengingat kematian yang akan datang. Tidak ada kenal waktu, tidak kenal tempat, dan tidak kenal sedang apa kita saat kematian itu dijemput. Oleh karena itu selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka fi husnil khatimah. Kita selalu berdoa memohon kepada Allah diakhirkan hayat hidup kita dengan husnul khatimah dan keadaan Islam dan iman. Tentunya itu tiga diingat-ingat ya, selalu istighfar, qanaah, dan juga berikhtiar maksimal untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu merahmati dan meridhoi apa yang kita lakukan di dunia ini, dan kelak nanti kita dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu sholawat, karena kita mengharapkan syafaat dari beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ada benarnya, datangnya dari Allah. Kalau ada salah dan luputnya itu karena kebodohan dan kedhaifan saya, kesalahan saya sebagai manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.